Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 746-750. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, karakter keluarga Kobayashi sangat tidak dapat diandalkan. Tidak hanya ada presiden mencuri obat ajaib saya, tetapi ada juga kasus Kobayashi Jiro membeli nyawa saudaranya dengan uang. Jika Anda bekerja sama dengan keluarga seperti itu, Anda pasti akan ditipu oleh mereka. Setelah berbicara, Ye Chen berhenti sebentar, dan berkata lagi, juga, keluarga Kobayashi adalah keluarga Jepang. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita harus berbagi formula kita dengan mereka. Begitu mereka menjiplak formula kita, kemungkinan besar mereka akan melakukan beberapa hal seperti menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan atau bahkan membunuh keledai. Jadi kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Mendengar ini, Wei Liang segera berkata, Tuan Ye, saya tidak memikirkan dengan hati-hati tentang masalah ini. Yakinlah, saya akan menolak Jiro Kobayashi ini sekarang. Ye Chen tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang keluarga Xiaolin, mereka tidak dapat menyerah begitu saja dalam masalah ini. Mungkin akan ada trik lain. Anda harus berhati-hati dalam 2 hari ini. Saya akan memberitahu Chen Zekai dan Hong Wu untuk membantu Anda lebih memperhatikan. Wei Liang buru-buru berkata, baiklah, Tuan Ye, saya mengerti. Setelah berbicara, Wei Liang bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, respons pasar untuk Jiuxuan Weisan kami sangat bagus. Apakah menurut Anda kami harus memperluas jalur produksi secepat mungkin? Jika Anda tertarik, saya akan segera melamar ke departemen terkait untuk lahan industri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, membangun jalur produksi sendiri terlalu lambat. Bukan, ada beberapa jalur produksi besar yang sudah jadi di depan Anda. Wei Liang bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda berbicara tentang Kobayashi Pharmaceutical? Iya. Marvin Ye berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki Jiro Kobayashi, Ichiro Kobayashi masih ada di tanganku. Sebaiknya aku menahan Jiro Kobayashi di sini kali ini dan membiarkan Ichiro Kobayashi kembali dan mewarisi grup Kobayashi. Tapi, jika Ichiro Kobayashi ingin kembali, dia harus mentransfer 80% saham Kobayashi Pharmaceutical ke namaku. Kalau tidak, dia akan terus menyembunyikan namanya di peternakan anjing Hongwu dan kotoran sekop untuk anjing. Wei Liang tiba-tiba menyadari, dan berseru, Tuan Ye, jadi itulah yang Anda rencanakan, ini benar-benar jenius, pantas saja Anda ingin menyimpan Kobayashi Ichiro itu, ternyata sangat berguna. Ye Chen berkata sambil tersenyum, biarkan Kobayashi Ichiro kembali. Aku akan menjaga Kobayashi Jiro sebagai sandera. Jika Kobayashi Ichiro tidak bekerja sama dengan baik dan aku tidak patuh, maka aku akan mengembalikan Kobayashi Jiro dan membawanya kembali ke peternakan anjing. Singkatnya, siapapun yang paling mendengarkanku dapat kembali ke Jepang untuk menikmati berkah. Orang yang tidak patuh, atau orang yang tidak patuh, akan tinggal di Jinling dan memelihara anjing dengan patuh. Tuan Ye, saya mengerti. Saya akan pergi dan menolak Kobayashi Jiro. Dengan hormat menutup telepon Ye Chen, Wei Liang kembali ke ruang tamu. Ketika Kobayashi Jiro melihatnya kembali, dia berdiri dengan penuh harap, dan bertanya sambil tersenyum, Manajer Wei, apa yang dikatakan bosmu, dia pasti sangat tertarik dengan lamaranku, kan? Wei Liang menggelengkan kepalanya, maaf, Tuan Xiaolin, bos kami tidak tertarik dengan kerjasama Anda, jadi maaf, kami, Jiuxuan Pharmaceutical, tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kobayashi Jiro mengerutkan kening dan bertanya, Manajer Wei, apakah bos Anda tidak puas dengan rasio pembagian? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Anda akan mendapat 70% dari laba bersih, kami akan mendapat 30%, dan memberi Anda sebagian besar. Ini bisa menunjukkan ketulusan saya. Wei Liang tersenyum ringan, maaf, bos kami mengatakan bahwa jika Anda tidak bekerja sama,
Anda tidak bekerja sama, dan itu tidak ada hubungannya dengan rasio bagian. Tuan Xiaolin, silakan kembali. Anda, Jiro berdiri dengan marah, dan berkata dengan suara dingin, Manajer Wei, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengamuk dengan obat yang baik. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Kobayashi Pharmaceutical benar-benar sedang dalam waktu yang lebih baik, apapun yang ada di luar negeri, apapun yang Anda adanya, apapun yang Anda adanya, apapun yang Anda dapat, Anda akan terjual, margin akan menurun tanpa batas. Wei Liang berkata, Tuan Xiaolin, jika Anda ingin melawan perang harga, kami tidak akan takut, tetapi sekali lagi, karena bos kami tidak mau bekerja sama dengan Anda, maka kami tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata kami di sini. Jika Anda memiliki ketidakpuasan atau memiliki skema dan ide, Anda dapat kembali dan menggunakannya sesuka hati, dan saya tidak akan menemani Anda. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada sekretaris, lihat, Jiro Kobayashi sangat kesal. Faktanya, dia tidak ingin bersaing dengan Jiuxuan Wei Sanda dalam hal harga. Bagaimanapun, melawan perang harga adalah pilihan terakhir. Jika efek kedua produk itu serupa, perang harga saat ini sama saja dengan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Namun jika khasiat kedua produk tersebut jauh lebih buruk, jika masih terjadi perang harga saat ini, sama saja dengan membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000. Bagaimanapun, meskipun kemanjuran Xiaolin Wei-san jauh lebih buruk, biayanya sama sekali tidak lebih rendah dari Jiuxuan Wei-san. Bahkan, karena biaya tenaga kerja Jepang relatif tinggi, dan biaya pengiriman dan tarif ekspor tidak rendah, biaya Wei-san Kobayashi jauh lebih tinggi daripada Jiuxuan Wei-san, yang jauh lebih efektif daripada dia. Jika semua orang menurunkan harga menjadi 100 yuan per kotak, maka Xiaolin Wei-san mungkin akan menjualnya dengan kerugian, tetapi Jiuxuan Wei-san mungkin mendapat untung lebih dari 10 atau 20 yuan per kotak. Oleh karena itu, jika Kobayashi Jiro tidak melakukan perang harga, dia hanya memamerkan keahliannya. Jika dia benar-benar diminta untuk bertarung, dia tidak percaya diri. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa solusi sebenarnya adalah mulai dengan mencuri resepnya. Segera setelah dia kembali ke mobilnya, Kobayashi Jiro tidak sabar untuk bertanya kepada asistennya, para master yang dicari Jepang, apakah mereka sudah tiba di Jinling sekarang? Asisten itu buru-buru melaporkan kepadanya, Presiden, saya telah mengerahkan total 16 master kali ini, 9 diantaranya sudah habis, dan 7 sisanya akan tiba satu demi satu sebelum malam ini. Oke, bagus sekali, Kobayashi Jiro mengangguk dan berkata, biarkan mereka menyiapkan penyergapan di jalan ini malam ini. Ikat Wei Liang itu, dan siksa aku dengan kejam. Pastikan dia menyerahkan resep dan formulanya. Resep berisi semua jenis bahan obat yang diperlukan untuk obat ini, serta jumlah masing-masing bahan obat yang sesuai. Jika ada 10 jenis bahan obat yang sama, proporsi masing-masing bahan obat berbeda, dan efek obat yang dihasilkan juga sangat berbeda. Ada kemungkinan jika ramuan obat tertentu terlalu banyak atau terlalu sedikit, akan mengubah obat bagus yang bisa menyelamatkan manusia ini menjadi racun yang bisa membahayakan manusia. Jadi Kobayashi Jiro juga tahu bahwa meskipun dia bisa mengetahui bahan apa yang ada di dalamnya, sulit untuk menyiapkan rasio yang tepat. Jika Anda mengandalkan tebakan dan eksperimen, mungkin tidak mungkin untuk mengetahuinya dalam beberapa tahun. Jika obat ini mengandung banyak bahan, mungkin tidak akan tersedia dalam 10 atau 20 tahun. Adapun formulanya terkait dengan proses farmasi. Obat paten Tiongkok saat ini pada dasarnya diproses dan diekstraksi dengan cara modern. Beberapa bahan obat perlu difermentasi, beberapa bahan obat perlu bereaksi satu sama lain, dan beberapa bahan obat perlu ditambahkan sebelum atau sesudah bahan obat lain agar efektif, misalnya, konsep pengenalan obat dalam pengobatan Tiongkok. Ini seperti formula reaksi kimia yang rumit. Selain bahan baku inti juga ada katalis. Kapan katalis ditambahkan? Berapa harganya? Ini sangat penting,
dan jika ada sedikit kesalahan, itu akan menjadi kesalahan kecil, ribuan mil jauhnya. Oleh karena itu, cara teraman dan tercepat adalah mendapatkan seluruh resep dan formula secara langsung. Kompetisi sanda mahasiswa internasional telah berakhir. Saat Qin Aoswei, mengenakan medali emas, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen di ruang belakang panggung, gadis kecil itu menangis seperti bunga pir yang diguyur hujan. Alasan menangis di satu sisi karena kegembiraan, dan di sisi lain karena rasa syukur. Sebelum ini, Qin Aoswei tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu memenangkan kejuaraan dunia suatu hari nanti. Jadi saat ini, dia sangat bersemangat. Qin Aoswei juga sangat jelas bahwa alasan mengapa dia memiliki keberuntungan yang begitu baik sepenuhnya karena bantuan dari Tuan Ye tercinta, dan bantuan yang dia bawa untuk dirinya sendiri begitu besar sehingga dia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, Qin Gang dan Qin Aodong meninggalkan ruang tunggu dengan sadar. Qin Aoswei, yang hanya mengenakan atasan olahraga dan celana pendek, memeluk Ye Chen dengan erat, sama sekali mengabaikan bahwa dia masih seorang gadis yang belum pernah berkencan. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya percaya bahwa orang-orang dari Komite Olimpiade juga harus memperhatikan kompetisi hari ini, dan mereka pasti tidak akan merindukanmu, seorang bintang yang sedang naik daun, jadi saya yakin tidak akan memakan waktu lama. Orang-orang dari Komite Olimpiade akan mendatangi Anda." Di luar pintu, suara Qin Gang datang. "Aoswei, Presiden Luo, penanggung jawab olahraga provinsi kami, telah datang menemuimu, Aaye." Chen tersenyum sedikit, "Lihat, Cao Cao ada di sini." Setelah berbicara, dia buru-buru berpisah dari Qin Aoswei, dan membuka pintu. Di luar pintu, seorang pria parubaya yang berusia hampir 50 tahun. Begitu dia masuk, dia berkata kepada Qin Aoswei dengan sangat bersemangat, "Nona Qin, permainanmu tadi sangat mengasyikkan. Kamu tidak hanya bermain di level yang sangat tinggi, tetapi kamu juga memenangkan kejayaan untuk negara, selamat." Olahraga di seluruh provinsi berada di bawah kekuasaannya dan dikelola olehnya. Qin Aoswei berkata dengan sangat sopan, "Presiden Luo, Anda telah memenangkan penghargaan." Presiden Luo berkata dengan serius, "Nona Qin, saya baru saja menerima telepon dari Komite Penyelenggara Olimpiade Yanjing. Mereka mempercayakan saya untuk secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan tim nasional sanda untuk Olimpiade berikutnya. Jika Anda setuju, Anda akan dapat pergi ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim nasional segera. Musim panas mendatang, Anda akan dapat mewakili negara dan berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Apa yang Anda inginkan?" Qin Aoswei menangis ketika mendengar ini. Bahkan Qin Gang gemetar karena kegirangan. Meskipun kekayaan bersihnya puluhan miliar, dia adalah orang super kaya yang luar biasa, yang dapat memberi Qin Aoswei kehidupan tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Namun sebagai seorang ayah, Qin Gang masih berharap putrinya dapat menciptakan kecemerlangan dan prestasinya sendiri. Berpartisipasi dalam Olimpiade untuk negara dan memenangkan medali emas di Olimpiade. Inilah kemuliaan putri saya. Pada saat ini, Qin Aoswei mengangguk putus asa, dan air mata Douda bahkan jatuh ke udara, dan berkata dengan penuh semangat dan tegas, "Saya bersedia." Presiden Luo berkata dengan lega, "Itu benar-benar hebat. Saya akan berkomunikasi dengan Yanjing tentang pekerjaan terkait spesifik. Dan jika panggilan untuk pelatihan tim nasional dikeluarkan, saya pribadi akan mengirimkannya ke rumah Anda. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda akan berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade." Setelah Presiden Luo pergi, ayah dan anak Qin menangis bersama di ruang belakang. Panggung, Qin Gang sangat senang, karena kemenangan Qin Aoswei dalam kompetisi hari ini sudah merupakan pencapaian besar Guangzhou Yaozu. Tetapi dia tidak pernah menyangka putrinya akan memiliki kesempatan untuk dipilih ke tim nasional dan berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Tapi Ye Chen benar-benar sedang tidak mood, jadi dia
Maafkan bahwa ada sesuatu di rumah, dan tinggalkan Jim sendirian. Tentu saja, dia juga senang atas kemenangan Qin Aoswei, tetapi ketika dia mengira Nanako Ito masih cedera, dia merasa agak khawatir. Dan sayangnya, dia bahkan tidak memiliki informasi kontak Nanako Ito. Bahkan menelepon untuk menyapanya sudah menjadi kemewahan. Ye Chen tidak mengerti mengapa dia, yang selalu tenang, sangat peduli dengan gadis Jepang ini. Tapi dipikir-pikir dengan hati-hati, Ito Nanako memiliki temperamen yang sangat berbeda yang membuatnya tertarik. Saya tidak berani mengatakannya, biarkan diri saya menyukainya, tapi setidaknya, saya sangat menghargainya. Kalau dipikir-pikir, Ito Nanako seharusnya berada di pesawat kembali ke Jepang sekarang. Jadi Ye Chen hanya bisa berharap para dokter dari keluarga Ito bisa melakukan sedikit lebih baik, agar nyawa gadis muda ini tidak dalam bahaya, dan dia tidak akan ditinggalkan dengan gejala sisa apapun. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima telepon dari Gu Qiuyi. Sekarang, permainan Qin Aoswei telah berakhir, dan satu-satunya yang tersisa adalah masalah Kobayashi Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical. Jika saya mengikuti rencana dan menjaga Jiro Kobayashi di kandang dan melepaskan Ichiro Kobayashi untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical, maka saya harus pergi ke Jepang lagi untuk mengawasi Ichiro Kobayashi dan mengubah saham Kobayashi Pharmaceutical menjadi nama saya sendiri. Namun, sekarang kesehatan Gu Yanzong memburuk, dia secara alami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa menunggu sebentar untuk pergi ke Jepang, dan menunggu sampai dia kembali dari Yanjing. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Gu Qiuyi, "Nini, saya masih memiliki beberapa hal kecil untuk ditangani. Tetapi ini hanya beberapa hari, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya dalam beberapa hari, saya akan segera pergi ke Yanjing." Ye Chen menghibur, "Jangan khawatir. Aku akan melakukannya secepat mungkin, hanya 2 hari ini." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu." Ye Chen baru saja menutup panggilan Gu Qiuyi, dan segera menerima panggilan suara WeChat dari Chen Zekai. Adapun ayah mertua Xiao Changkun dan istrinya Xiao Churan, mereka belum kembali. Malan sebenarnya takut akan sia-sia setelah set ini habis, jadi dia ingin memesan set berikutnya terlebih dahulu. Sejujurnya, hampir 400.000 set produk perawatan kulit benar-benar bukan apa-apa bagiku. Tapi ini bukan jumlah yang kecil, jadi aku tidak bisa begitu saja menjanjikan Malan begitu saja. Jika dia berperilaku baik, hal ini tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika dia berperilaku buruk, apalagi produk perawatan kulit yang mahal, bahkan jika harganya beberapa yuan sebotol dabao, saya tidak akan membelikannya untuknya. Jadi, dia berkata dengan ringan, "Bu, mari kita lihat situasinya saat itu. Anda dapat menggunakan metode ini selama lebih dari setengah tahun, bukan? Saat Anda akan kehabisan, belum terlambat bagi kami untuk membicarakan masalah ini." Malan juga orang yang baik, dan dia segera mengerti arti kata-kata Ye Chen. "Saya pasti ingin memeriksa kinerja saya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan." Jadi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir. Ketika kamu di rumah mulai sekarang, ibu pasti akan mengikuti petunjukmu. Jika kamu menyuruh ibu untuk pergi ke timur, ibu tidak akan pernah pergi ke barat." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, ibu memasak iga babi untukmu di siang hari, dan ibu akan memasakkan kamu potongan rambut yang direbus nanti." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bu, mulai sekarang, makanan di rumah akan diubah secara keseluruhan. Ayo tingkatkan, jangan selalu memasak masakan rumahan itu, dan sesekali masak beberapa makanan lezat dari pegunungan dan laut." Churan bekerja sangat keras setiap hari, jadi dia harus menyehatkan tubuhnya. Setelah selesai berbicara, sebelum Malan dapat berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Saya akan mentransfer 30.000 yuan kepada Anda di WeChat, dan keluarga kami akan memiliki standar makanan 30.000 yuan setiap bulan. Ketika Ma
Lan mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan memberi dirinya sendiri 30.000 yuan sebulan untuk biaya makan, dia langsung menari dengan gembira. 30.000 yuan cukup untuk makan keluarga beranggotakan 4 orang. Bagaimana mungkin makan semuanya? 000 yuan untuk biaya makan, tentu saja. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, dan saya akan memberi Anda tambahan 10.000 sebulan sebagai kerja keras Anda. Pada saat itu, Ye Chen memberi dirinya sendiri ratusan ribu biaya kerja keras sebulan untuk merawat anak-anaknya. Bukankah dia akan membayarnya? Ye Chen melakukan apa yang dia katakan, dan 40.000 yuan dengan cepat ditransfer ke WeChat Malan. Uang itu diberikan dengan begitu mudah, yang juga membuat Malan semakin yakin bahwa apa yang dikatakan menantu saya jelas bukan lelucon. Jika Xiao Churan benar-benar melahirkan seorang anak, maka Ye Chen pasti akan memberikan uangnya dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia memutuskan, tidak, saya harus menemukan kesempatan yang baik untuk mengobrol dengan Churan di malam hari. Saya semakin tua, mengapa Anda tidak cepat-cepat punya bayi? Apa yang Anda pikirkan? Semakin cepat Anda ingin memiliki anak kedua atau ketiga. Jika Anda benar-benar menunggu hingga berusia 30 tahun dan kemudian memiliki anak pertama, maka anak kedua mungkin keluar dari pertanyaan. Apalagi anak ketiga atau keempat, jadi saya dengan sadar pergi ke supermarket untuk membeli banyak bahan kelas atas, ada kura-kura liar bercangkang lunak, daging sapi premium impor, dan kepiting berbulu segar. Pengeluaran makanan sehari adalah 1.000 yuan, tapi Malan benar-benar tidak berani menggelapkan 1 sen pun. Dia tahu bahwa dia harus tampil baik saat ini untuk membuat Ye Chen puas dengan dirinya sendiri, dan dia tidak boleh kehilangan besar karena hal-hal kecil. Menunggu Xiao Churan pulang kerja di malam hari, dan tercengang melihat meja penuh dengan hidangan mewah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ibunya akan membeli bahan-bahan semahal itu dan melakukannya dengan hati-hati. Bahkan Xiao Changkun terkejut. Saya berpikir, ada apa dengan Malan hari ini? Apakah dia minum obat yang salah? Malan menyapa keluarga untuk makan, dan berkata sambil tersenyum, biarkan saya memberitahu Anda, mulai hari ini, standar makanan untuk keluarga kami berempat adalah 1.000 yuan sehari. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat semua orang makan lebih baik setiap hari. Xiao Churan berseru, Bu, 1.000 sehari. Malan segera menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, oh, tentu saja menantu laki-laki saya yang baik Ye Chen memberikannya kepada saya, tapi Ye Chen berkata bahwa kamu harus secara aktif mempersiapkan kehamilan sekarang, dan kamu harus membentuk tubuhmu. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia langsung tersipu, menatap Ye Chen dengan malu-malu, dan memarahi, Ye Chen, apa yang kamu bicarakan dengan ibu? Kapan aku akan hamil? Ye Chen dengan cepat menyelesaikan hubungan, sayang, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah, Anda sibuk dengan urusan perusahaan setiap hari, jadi Anda bekerja keras, jadi saya menaikkan standar makanan dan menyehatkan tubuh Anda. Saya tidak bermaksud membiarkan Anda mempersiapkan kehamilan. Malan melambaikan tangannya, sial, sudah waktunya kalian berdua mempersiapkan kehamilan. Tentu saja, hal semacam ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. Xiao Churan tidak berdaya, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Xiao Changkun di samping tidak bisa menahan desahan, Churan, meskipun aku tidak setuju dengan sebagian besar perkataan ibumu, aku masih mendukung apa yang dia katakan hari ini. Kamu tidak muda lagi, dan Ye Chen juga tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk punya anak. Xiao Churan memerah seolah-olah dia akan berdarah, dan berkata, oh, kalian berdua, jangan khawatir tentang itu. Sekarang urusan perusahaan sangat sibuk, dan banyak proyek menunggu untuk dipromosikan. Jika saya hamil dan punya bayi saat ini, saya tidak bisa menjelaskannya kepada mitra saya. Terlebih lagi, perusahaan telah berkembang pesat sekarang. Ada lebih dari selusin karyawan. Saya tidak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Ye Chen juga berkata, ayah, ibu, Churan dan aku akan merencanakan masalah ini secara perlahan.
jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Baru pada saat itulah Xiao Changkun menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan emosi, kalian berdua menempatkan karir kalian di urutan teratas untuk saat ini, yang tentu saja bagus. Tetapi kalian tidak bisa terlalu absolut dalam segala hal, dan perhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Xiao Churan buru-buru berkata, aku tahu ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, cepat makan. Xiao Changkun berkata dengan serius, saya di sini untuk memberikan pengalaman hidup kepada Anda, terutama Anda, Churan, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Anda harus lebih seperti Ye Chen untuk belajar, pergi bekerja ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan beristirahat dengan baik dan mengurus rumah Anda. Menurut pendapat saya, Anda dapat mengambil cuti beberapa hari terlebih dahulu dan melakukan perjalanan dengan Ye Chen atau sesuatu. Kemana kamu pergi? Ye Chen berkata, aku akan pergi ke Yanjing. Ke Yanjing? Xiao Changkun bertanya dengan heran. Mau kemana? Ke Yanjing, Xiao. Churan juga bingung. Dalam kesannya, Ye Chen tidak pernah meninggalkan Jinling selama hampir 4 tahun sejak dia menikahinya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba pergi ke Yanjing kali ini. Faktanya, Ye Chen belum banyak pergi ke tempat lain. Dia baru saja pergi ke persimpangan 2 provinsi beberapa waktu lalu karena geng pengemis Suzhou Hangzhou. Adapun Yanjing, dia belum kembali sejak dia pergi tahun itu. Malan menjadi cemas sejenak, dan mengutuk, berhentilah kentut. Apakah aku satu-satunya yang matanya lebih tinggi dari atas? Dalam 3 tahun pertama pernikahan Ye Chen dan Churan, kamu sepertinya memandang rendah dia dengan berbagai cara, kan? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan aku di sini sekarang? Ekspresi Xiao Changkun sedikit canggung. Dia ragu-ragu dan berkata, aku, setidaknya aku bangun lebih awal darimu. Malan mendengus dingin, 99 langkah menertawakan 100 langkah. Kamu sangat malu. Kamu tidak kentut. Xiao Changkun membalas dengan leher memerah dan leher tebal. Kamu kentut, jika kamu mengambil 100 langkah, aku hanya bisa mengambil paling banyak 50 langkah. Xiao Churan berkata tanpa daya, tidak apa-apa, baiklah. Mengapa kalian berdua berdebat tentang segalanya? Xiao Changkun melengkungkan bibirnya, menatap Malan dengan pandangan kosong, dan berkata, hubungannya putus, tentu saja, jika putus, kita bisa bertengkar tentang segalanya. Malan menepuk meja, Xiao Changkun, tidak ada habisnya, kan? Xiao Changkun mengecilkan lehernya, HMPH, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Xiao Churan menghela nafas, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan serius, apakah kamu berjanji kepada pihak lain tentang Yanjing? Aku setuju, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke sana dalam 2 hari ke depan. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan terlalu lama, dan aku akan kembali paling lama dalam beberapa hari. Terlambat Xiao Churan tidak mempertanyakan ucapan Ye Chen. Dalam kesannya, karena kemampuan Ye Chen membaca Feng Shui, dia secara bertahap bertemu dengan banyak orang penting di Jinling. Sejujurnya, Feng Shui Ye Chen memang banyak membantu keluarga. Kalau tidak mungkin bagi keluarga untuk membeli villa yang bagus dan menjalani kehidupan yang superior sekarang. Di masa lalu, Xiao Churan sangat khawatir Ye Chen membodohi orang lain dengan melihat Feng Shui, karena takut Ye Chen akan meledak dengan guntur suatu hari nanti. Namun, dengan perkembangan waktu, dia menemukan bahwa tidak ada pria besar yang Ye Chen kenal dari Feng Shui tampaknya telah berbalik melawannya. Ini juga membuktikan bahwa kemampuan Ye Chen membaca Feng Shui harus menjadi bakat yang nyata. Jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Jadi, dia dengan lembut menginstruksikan. Yanjing bukan Jinling, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di sana, dan ada banyak orang yang sangat kuat. Jika Anda pergi ke Yanjing, jangan lakukan apapun yang Anda inginkan seperti yang Anda lakukan di Jinling sebelumnya, terutama jangan berkonflik dengan orang lain. Kami hanya melakukan sesuatu dan kembali segera setelah kami selesai.
juga akan mempercepat produksi Jiuxuan. Wei-san, selain itu, ketika kapasitas produksi mencukupi, saya juga dapat mempersiapkan produksi uji coba tablet hati. Jadi, dia hanya memberi Xiao Churan vaksinasi terlebih dahulu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Churan, setelah saya kembali dari Yanjing, saya mungkin harus pergi ke Jepang lagi." Ke Jepang, keluarga Xiao Churan yang terdiri dari 3 orang sangat terkejut. Xiao Churan berseru, "Bukankah begitu? Apakah seseorang di Jepang mengundangmu untuk melihat Feng Shui?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingat Wei Liang dari Wei's Pharmaceutical?" Xiao Churan mengangguk, "Ingat, bukankah kamu juga menunjukkan kepadanya Feng Shui?" "Ya." Ye Chen berkata, "Jiuxuan Pharmaceuticalnya ingin mengakuisisi perusahaan farmasi Jepang selanjutnya. Jadi dia ingin aku pergi ke Jepang untuk membantunya melihat apakah Feng Shui perusahaan di sana konsisten dengan Feng Shui kantor pusatnya." Xiao Churan bertanya dengan curiga, "Apakah masih banyak penekanan pada Feng Shui?" Ye Chen bersenandung, "Sayang, kamu tidak tahu, Feng Shui sangat khusus tentang hal itu. Jika Feng Shui kantor pusatnya adalah api, dan Feng Shui perusahaan yang ingin dia peroleh di Jepang adalah emas, maka api dapat mengatasi emas. Setelah akuisisi selesai, dia secara alami akan dapat berjalan lancar. Namun, jika perusahaan di Jepang milik air, maka air dapat mengatasi api. Setelah akuisisi selesai, dia tidak hanya tidak dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia bahkan mungkin terpengaruh oleh sisi itu, sehingga seluruh perusahaan akan menurun. Jadi dia meminta saya untuk pergi dan membantunya melihat dengan baik. Jika ada bahaya tersembunyi di Feng Shui, saya akan langsung membantunya mengubah biro Feng Shui di Jepang." Xiao Changkun terpesona dengan apa yang didengarnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantu yang baik, tolong beritahu saya lebih banyak, beritahu saya lebih banyak, saya benar-benar mendengarkan, berbicara lebih banyak, jadi saya bisa membual kepada orang lain di masa depan." Malan, yang berada di samping, bertanya dengan gembira, "Menantu saya yang baik, saya akan memberi Anda 8 juta untuk mengundang Anda ke Yanjing. Bukankah bernilai puluhan juta untuk pergi ke Jepang?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Hampir." Aduh, Malan bertepuk tangan dengan gembira, "Menantu yang baik, menantu yang baik. Apa perbedaan antara kecepatan Anda menghasilkan uang dan mesin pencetak uang? Anda mengatakan mengapa Anda tidak mempelajari kemampuan membaca Feng Shui lebih awal. Jika demikian, keluarga kita tidak perlu dipandang rendah oleh semua orang dalam beberapa tahun terakhir, bukan begitu?" Xiao Changkun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu, Kentut, ini disebut makanan enak tanpa takut terlambat." Malan meledak, "Xiao Changkun, apakah kamu sakit hari ini? Mengapa kamu harus membenciku? Tidak peduli apa yang aku katakan. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu wajah, kan?" Chen Zekai berkata, "Tuan, saya hanya berpura-pura menjadi bas luar kota, untuk menghindari paparan. Bagaimana kalau saya menjemput Anda?" Ye Chen bersenandung, "Kalau begitu datang ke sini secepat mungkin." Beberapa menit kemudian, Chen Zekai memberitahu Ye Chen di WeChat bahwa dia telah tiba di gerbang Tangchen. "Yipin," Ye Chen buru-buru bangun dan berkata kepada ayah mertuanya, "Ayah, aku punya sesuatu untuk keluar." Ayah mertua tersenyum dan berkata, "Apakah kamu butuh mobil? Bolehkah saya memberikan kuncinya?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu, ayah." Setelah berbicara, dia berjalan keluar pintu. Saat ini, di pintu masuk Tangchen Yipin, sebuah bus mewah dengan lebih dari 40 kursi diparkir di pintu masuk. Bus itu memiliki plat nomor Suzhou Hangzhou, dan tulisan Suzhou Hangzhou ke Jinling tertulis di kaca depan yang besar. Ye Chen tersenyum penuh arti. Sepertinya Chen Zekai benar-benar memiliki beberapa trik. Jika dia adalah Jiro Kobayashi dan melakukan penyergapan dalam perjalanan pulang Wei Liang, dia tidak hanya akan memperhatikan kendaraan Wei Liang sendiri, tetapi juga memperhatikan mobil lain yang datang dan pergi. Karena Wei Liang mungkin memiliki pengawal yang diam-diam melindunginya. Namun,
Saya tidak akan pernah memperhatikan bus dengan plat nomor asing. Jika Anda melihat bus jarak jauh dengan plat nomor asing selama penyergapan, Anda pasti akan memperlakukannya sebagai mobil yang lewat. Dengan cara ini, Kobayashi Jiro pasti akan lengah saat itu. Bersambung.